Halo Sobat Pembelajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Ketemu saya lagi, Nurinda Lestari. Kali ini kita belajar tentang ekonometrika. Subbab kali ini mengenai regresi linier dan uji asumsi klasik. Dan kita menggunakan salah satu software ekonometrika yaitu Stata. Saya ingatkan sedikit, persamaan regresi linier yang paling sederhana adalah Y ditambah beta 0 plus beta 1 X1 ditambah errornya. Jadi di sini hanya ada satu faktor S yang mempengaruhi faktor Y atau faktor terikat. Kemudian untuk persamaan regresi linier yang memiliki banyak faktor X atau faktor bebas, itu kita sebut dengan persamaan regresi linier berganda. Di Stata kita bisa menuliskannya dengan menggunakan reg Y, variabel terikatnya, kemudian dilanjutkan X1, X2, dan X3, atau seterusnya ketika ada lebih dari 3 variabel. Di video ini saya akan menggunakan data Provinsi Indonesia di tahun 2018. Akan ada data pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, upah buruh per jam. Teman-teman bisa download datanya di BPS untuk IPM, penduduk, dan upah per jam. Sementara untuk pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah yang saya gunakan itu data dari Kementerian Keuangan dari DJPK. Di sini ada hasil statanya, tapi nanti kita cross check dengan hasilnya ya. Sebelum itu saya review sebentar bahwa setelah kita punya satu persamaan, kita bisa menguji apakah persamaan ini persamaan yang terbaik yang kita punya. Ya. Dalam ekonometrika kita punya terminologi blue best linear unbiased estimator. Jadi persamaan ini benar-benar persamaan terbaik dan linear yang bisa dihasilkan dari model yang kita punya. Nah, untuk menguji itu kita punya 4 uji asumsi klasik. Yang pertama normalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah residu persamaan tersebut terdistribusi normal. Kemudian uji yang kedua ada multikolinearitas. Kita perlu cek apakah antara variabel bebas satu dan yang lain ada hubungannya. Kemudian uji yang ketiga adalah heteroskedastisitas. Di sini kita mengetahui apakah varian dari error persamaan tersebut konstan atau tidak. Yang diharapkan adalah konstan ya, atau homoskedastisitas. Sementara ketika dia tidak konstan atau beragam atau bervariasi, itu disebut heteroskedastisitas. Uji yang keempat tentang autokorelasi. Berarti kita akan ngecek apakah data tersebut ada hubungannya dengan data di waktu sebelumnya. Dari keempat, hanya satu yang berbeda, yang utuh multikolinearitas, karena di uji ini kita membandingkan hasil VIF, varian influence factor, dengan nilai 10. Jadi ketika kita dapat VIF-nya kurang dari 10, berarti tidak ada multikolinearitas yang terjadi atau hubungan antara variabel bebasnya itu tidak ada. Sementara 3 tes yang lain menggunakan H0 normalitas, H0 homoskedastisitas, H0 tidak ada autokorelasi. Sehingga untuk 3 uji yang lain itu saya bisa menggarisbesarkan bahwa harapan kita adalah tidak tolak H0, atau dengan kata lain probabilitas dari chi-square-nya biasanya atau statistik yang digunakan itu lebih dari 5%. Sehingga kita punya kesimpulan tidak tolak H0 yang nanti akan berarti residu datanya berdistribusi normal, kemudian varian errornya konstan, dan tidak ada autokorelasi. File import, terus kita pilih yang Excel spreadsheet, kita klik, kemudian kita pilih di mana teman-teman nyimpannya, kemudian kita klik. Ini akan muncul di layar. Saya gunakan data 2018 ya. Dan jangan lupa untuk menceklis yang paling atas, import first row as variable name. Karena ketika kita buat di Excel, baris paling atas itu biasanya nama variabelnya. Diklik. Sudah, di sini ada muncul regresi dari semuanya terhadap pendapatan daerah. Apakah pendapatan daerah di tahun 2018 itu dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia, penduduk, upah. Oke, sudah semuanya saya pilih, ini saya enter. Ini hasilnya. Nah, dari sini kita lihat semuanya signifikan di 5% kecuali upah. Upah signifikan di 10% dan itu masih oke. Kita bisa lihat adjusted R-score-nya 96% itu juga masih bagus. Nah, meskipun seperti ini, apakah sudah cukup? Belum, karena ada yang namanya uji asumsi klasik untuk benar-benar memastikan bahwa datanya terdistribusi normal. Uji asumsi klasiknya apa saja? Yang pertama, normalitas. Bagaimana caranya normalitas? Dari hasil regresi,
kita buat dulu prediksinya dari resit. Kemudian pastikan teman-teman ketik koma spasi R. Nah, muncul kan ya ada resit. Nah, SK tes resit. Saya enter, probabilitas dari chi-square-nya 0. Ini dari hasil SK tes resit, nah kita peroleh prob chi-square-nya 0,00, di mana kurang dari 5%. Berarti tolak H0 ya, padahal H0 di normality test itu residual datanya terdistribusi normal. Karena H0-nya ditolak, berarti datanya tidak terdistribusi normal. Kemudian tes yang kedua, VIF, untuk menguji multikolinearitas. Saya ulangi regresi, tinggal diklik enter. Setelah ini langsung VIF, dapat hasilnya. VIF itu 1,83, berarti kurang dari 10. Dengan kata lain, model ini tidak ada multikolinearitas. Berarti antara variabel bebas satu dan yang lain tidak ada hubungan. Kemudian yang ketiga, heteroskedastisitas. Teman-teman tinggal tulis hetes. Nah, ini langsung keluar. Head-testnya, prob chi-square-nya, probabilitas chi-square-nya 28%. Karena 28% berarti dia lebih dari 5%, berarti kita bisa simpulkan tidak tolak H0. Sementara H0-nya apa? Konstan varian. Variannya konstan atau homoskedastisitas. Nah, karena tadi tidak tolak H0, berarti persamaan ini memenuhi asumsi klasik yang terkait heteroskedastisitas. Kenapa? Karena harapannya varian datanya konstan. Yang terakhir adalah autokorelasi. Sebenarnya untuk data ini kita tidak bisa menggunakan autokorelasi. Kenapa? Karena tadi ketika saya sampaikan di awal di slide, autokorelasi itu untuk menguji hubungan antara data tersebut dengan data tahun sebelumnya atau waktu sebelumnya. Tapi kalau untuk mencoba kita bisa gunakan apa? Kita anggap aja ada nomor urut itu sebagai variabel waktu. Kan di sini ada variabel nomor. Ini nomor urut dari provinsi pertama sampai ke 34 yang ada di Indonesia tahun 2018. Jadi saya gunakan nomor ini sebagai pengganti variabel waktu. Gimana caranya? TS set, saya klik nomor. Nah, makanya kenapa muncul di sini variabel waktunya itu nomor dari 1 sampai 34 dengan delta atau selisih 1 unit. Jadi kalau teman-teman datanya memang bentuknya bulanan atau tahunan, nanti time variabelnya tinggal dipilih yang bulan atau tahun tersebut. Kemudian gimana tes autokorelasinya? Karena kita baru mengatur variabel waktunya, jadi kita perlu regresi lagi nih gitu. Jadi regresinya dipanggil lagi, kita running lagi, baru kita bisa kasih komen stat b Godfrey. Oke, ini hasilnya 0,3653 yang berarti bahwa 36% yang lebih besar dari 5%. Karena dia lebih besar dari 5% berarti tidak tolak H0. H0-nya no serial correlation, berarti tidak ada autokorelasi. Karena tadi tidak tolak H0 berarti ini tidak ada autokorelasi di sini. Ini resumenya, saya tulis komen-komennya saja. Karena sama-sama kurang dari 5%, berarti kan tidak tolak H0 ya. Kalau tolak H0 berarti residu datanya tidak terdistribusi normal. Nah, berarti untuk uji asumsi klasik yang normalitas tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, VIF-nya. Karena ini kurang dari 10, berarti uji asumsi klasik yang multikolinearitas terpenuhi. Berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas satu dan yang lain. Kemudian heteroskedastisitas tadi 28%, lebih dari 5%, berarti data tersebut variannya konstan. Dan yang terakhir autokorelasi. Autokorelasinya juga lebih dari 5%, sehingga di data tersebut tidak ada autokorelasi. Jadi dari 4 uji asumsi klasik kita lakukan hanya terkait normalitas yang tidak terpenuhi. Dan itu sebenarnya kenapa bisa nggak normal? Karena ada satu data yang jauh dibandingkan data-data yang lainnya, yaitu data Provinsi Jakarta. Itu materi hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa lagi. Tetap terus semangat belajar ya.